Halo guys, balik lagi bersama kita nih. Kita berdua. Di episode kedua kita. Yang kemarin kita ngebahas tentang apa? Palm sugar, Kopi aren. Sekarang kita mau ngebahas apa nih? Kita mau ngebahas kopi apa ya dibilangnya apa? Di filter beans. Filter beans. Iya. Jadi alias. Ada sama ada. Kopi filter. Jadi kalau kalian suka ke tempat-tempat kopi nih, terus ada yang jual V60, V60. Nah, V60 alias kopi filter. Itu pakainya beans filter. Dari mana dulu ya? Gua orang-orang awam nih yang nggak ngerti tentang coffee beans. Di sini kan lo sebagai kopi awam, sebagai orang awam ya. Orang awam, bukan yang kopi antusias. Jadi lo ada yang mau lo pertanyakan nggak ke gue gitu sebagai orang awam? Ada sih. Sebenarnya menurut lo kopi yang dipakai buat espresso sama kopi yang dipakai sama si filter ini sama apa enggak? Pas tahu gue ya, kalau di kedai gue deh di Sigli gitu. Di Sigli tuh beda. Mungkin ya pertama kalau misalkan bedanya tuh ya beda daerah aja sih. Kalau gue di espresso di gue makanya dari Flores Jawa. Nah kalau buat filter tuh banyak macam. Gue lagi banyak yang dari Jawa Barat. Lagi ada Maribaya, Melayang, Kamojang. Dari Jawa Timurnya ada Argopuro, ada Kamojang lagi. Ada 6 atau 7 gitu, gue lupa. Pokoknya sekitar gitu sih. Dan bedanya tuh setahu gue kalau misalkan buat kopi filter itu dia makainya biasanya minimal di grade 1. Karena kopi pun ada grade-grade-nya. Oke, apa tuh grade 1, grade 2, grade 3 tuh apa tuh? Nah, yang setahu gue tuh ada grade 1 kayak grade komersil, grade 3, grade 2, grade 1 sama grade specialty. Yang bagus itu grade berapa? Buat apa nih filter? Oh beda berarti buat Beda, espresso. beda. Kalau espresso grade berapa? Espresso biasanya paling oke ya specialty. Specialty. Kalau Kalau buat buat filter juga bagusnya di specialty sebenarnya. Cuma kalau kita kan sebagai apa ya orang berjualan, Iya. kita harus sebisa mungkin gimana pun Terbaik. caranya kita mangkas kos dan ngasih kopi yang terbaik gitu. Dan apa ya bagus lah bahasanya gitu. Nah kita tuh di sini tuh kalau nggak salah ya, karena bos gua juga yang roasting dari sendiri. Oke. Di sini tuh pakainya grade 2 kalau gua ada apa grade 1 gua lupa. Nah kalau buat filter kita biasanya pakai yang grade specialty, kalau nggak grade 1 gitu, biasanya gitu. Oke. Jadi yang membedakan, berarti udah dipastikan beda ya. Kalau Beda. misalkan beans buat espresso udah pasti nggak bakal bisa buat filter. Apa bisa? Bisa aja. Itu Tapi- gimana caranya apa ya? Gimana cara kita roasting aja, cara kita profile roastingnya. Nah yang setahu gua beda itu kalau misalkan gua kan sempat nyoba roasting ya. Ya. Sempat nyoba roasting buat filter sama espresso. Gue nyoba roasting buat filter itu kurang matang. Apa ya bahasanya, underdeveloped deh setahu gue. Kalau misalkan Itu bahasa kopi lah ya. Iya, bahasa roasting lah, bahasa kahansonya katanya itu. Nah kalau yang buat espresso tuh karena gue dikasih template sama bos gua, jadi kayak udah nih roasting ya segala macam gitu. Jadi kayak ya udah emang udah ada apa namanya roasting lognya, jadi kayak gue tinggal tempelin di pas gua makainya aja, pakai mesinnya aja. Mesinnya berarti bukan mesin otomatis ya? Mesin otomatis enggak, kita masih pakai mesin kompor gas, cuma ini drumnya otomatis juga, enggak, bukan yang di zaman dulu banget lah gitu. Kan kalau sekarang masih ada tuh kalau nggak salah di Semarang atau di Solo gitu, dia masih ada yang pakai benar full tangan dan api kayu atau Berarti roasting itu sangat mempengaruhi ini ya, anjing yang motor. sorry. Berarti roasting ini sangat mempengaruhi si rasa kopi tersebut gitu. Sebenarnya iya, cuma kita nggak bisa ngelupain dari hulu sampai hilir itu sangat-sangat penting. Nah jadi step by stepnya tuh sebenarnya bukan step by step sih, lebih ke kayak kopi kan di bibit ke petani, ditanam,
ke prosesor, habis dari prosesor ke roastery, dan roastery ke penyeduh baru nikmatin gitu. Jadi kayak pentingnya petani atau pentingnya bibit, kita harus nyari bibit yang bagus. Dan pentingnya petani harus menjaga sampai dia hari H panen gitu. Turun ke prosesor harus ngeproses dengan secara baik, dan turun ke roastery harus merosting dengan baik agar si penyeduhnya juga bisa memaksimalkan beans yang udah di roasting sama dia gitu. Dan si penyeduh pun itu harus apa ya, jangan kayak ini roastingannya udah enak jadi gue buat salah-salah, nggak gitu juga. Iya. Jadi kita harus memaksimalkan semua yang bisa dimaksimalkan. Berarti kalau misalkan beansnya bagus pun, kalau misalkan si penyeduhnya juga nggak Katro kayak nggak bisa ngedevelop dengan bagus, berarti tetap ya nggak enak juga berarti ya. Ya kan dari hulu sampai hilir kan penentunya kan. Hilir itu bagian yang sisaannya lah. Jadi kayak Ya penikmatnya lah. jadi kayak gimana ya, kalau misalkan dari petani sampai roastery-nya udah oke, tapi si penyeduhnya jelek, ya udah bisa gitu aja, cuma juga dienakin gitu. Dan sebaliknya kalau misalkan dari atasnya udah nggak enak nih, ke bawahnya si penyeduhnya bisa memaksimalkan seduhan dia, ya berarti oke gitu loh. Oke, berarti menurut lo dari line up yang lo selama barusan sih. 3 jam kemudian. Oke guys, tadi ada iklan. Oke, jadi lanjut nih Dan ya, sampai sini. Ini gue pengen ngebahas tentang selama lo ngebuat filter, line up terbaik lo, menurut lo yang paling enak beansnya dari mana? Mau yang sama lo buat deh, paling enak beansnya dari mana? Yang enak menurut gue, lo itu gue nyobain Argo Pro ASN. apa itu? Argo Pro ASN itu dia, gue sih sebenarnya nggak terlalu tahu ya, cuma gue pertama kalinya lebih ke pertama kali coba roastingan sendiri itu buat diri, jadi di roastingin temen sendiri tuh Argo Pro ASN. Itu tuh dia punya karakter yang asam, manis, soft menurut gue ya, baik lagi ke ini palet lidah gue sendiri nih. Gue sih ngerasa kayak gitu, karena dari sekian banyak yang gue coba tuh gue sama ini Pro Lavender gue pernah nyobain. Itu enak tuh. Itu oke tuh. Yang pernah gue denger yang Japanese itu yang itu apa ya? Depan nih, Pokoknya jauh lah dari Jepang, mahal beansnya bisa 500 gram itu berapa juta gitu. itu bukan Depan nih, itu Eugene sebenernya, Eugenides. Kurang tahu. Eugenides ini kayak Eugene ya. Gue kurang tahu deh, pokoknya ada. Waktu itu gue pernah dengar ada beans dari pokoknya dari luar, terus ada 500 per 500 gram itu kayak beberapa juta gitu. Oh iya, itu kalau nggak salah Eugene deh gue. Soalnya gue pernah nyobain Jepun itu curhat, itu gue dikasihin sama orang, biasanya bukan dikasihin, gitu kayak Duino gitu. Dia cuma punya 7 gram setengah. 7 gram tuh buat satu hari seduh. Buat sekali seduh. Nah, itu tuh kalau nggak salah dia ngehargain berapa kata dia berapa ya, 400.000 apa 800.000 gitu buat 7 gram doang, 7 gram. Wes, ingat gue satu dos tuh sekitar segitu, 400 atau 800 gitu. Karena dia sekali panen itu cuma 250 kilo apa 250 gram, gue lupa. Jadi emang Kayak limited lah gitu ya. Terus apa lagi? Tapi kalau lu pernah cobain kopi filter? Jujur pernah, tapi gue nggak tahu itu beans apa, dan gue nggak menemukan rasa yang di apa yang gue bilang, gue nggak menemukan rasa enaknya gitu. Oh nggak dapet feel Iya, ya. cara minum enak tuh gimana ya? Tapi menurut gue berarti kalau misalkan di kopi filter nih kan balik lagi ke palet lidah orang beda-beda. Berarti kalau misalkan kopi yang sama tapi orang nyobain itu rasanya bisa beda. Harusnya iya Bisa beda. bisa beda, karena kan di gua tuh kan bulan roasting juga ya bulan. Ini gua akan coba itu yang ini ada Argo Pro ASN yang gua tadi bilang nyoba enak.
itu kan ada passion fruit, pineapple, grape, hint of floral. Itu mesti kayak expect note dalam di sini di Indonesia nggak yang kayak tasting note. Karena gua bukannya nggak pede, tapi lebih ke kayak menurut orang kan beda-beda ya. Jadi kayak dia tuh ada rasa mungkin ya passion fruit, pineapple sama anggur lah, bahasa apa? Markisa, ananas sama anggur ya. Nah hint of floralnya itu apa namanya, aromanya gitu loh, aromanya tuh kayak sedikit bunga-bungaan lah gitu, dan di situ pun nggak ditulis kan bunga apanya detailnya gitu. Karena ya kita sebagai roasteries ya di sini tuh nggak berani buat, nggak berani sih, lebih ke kayak setiap lidah orang tuh beda-beda. Mungkin gue ngerasainnya ada ininya, atau mungkin lo pun kayak ngerasainnya apa nih kopi kayak gini-gini gitu ya kan. Kayak apa ya, takutnya jadi ekspektasi orang tuh nggak nyampe ke testing notes itu. Mungkin itu dikhususkan untuk ya coffee enthusiast gitu ya. Kayaknya iya. Suka benar-benar udah ngerti rasa kopi segala macam. Kalau bukan emang ya udah kopi susu aja udah. Gitu. Tapi gue pengen sih ngerasain lebih ke belajar tentang gimana sih cara memahami pada diri sendiri gitu. Kayak iya itu kayak yang dibilang sama orang-orang tentang kopi, yang kopi filter ya, ada keluar ini lah, keluar itu lah, bahkan kayak temen gue yang udah paham dulu misalkan atau siapa gitu. Ya balik itu ini ada rasa ini cobain apa Pahit doang nih. pahit asam doang Jadi lo kan di sini minum kopi susu nih. Gue lagi nyobain filter gue lagi nyobain si Kintamani, lo cobain siapa? Kintamani itu dari line up ini juga? Iya, Kintamani kita dari Bali. Dari Bali. Enggak, ini apa ini? Dia karakternya manis, cuma karena ini udah sampai dingin jadi dia terlalu gas. Ini lo yang nyeduh? Di mulut lo gimana ya? Asem. Asem doang. Karena kalau menurut udah dingin dulu deh, tapi kalau menurut lo yang lo rasain dari sini apa? itu ngerasain dulu dia kayak apa ya, buah-buah merah gitu loh, manis-manis berry, manis-manis palm sugar ini. Palm sugar. Ada. Oh, Dia rasa-rasa manis gula aren gitu lah, brown sugar. Gue ngerasain kayak gitu. Tapi balik lagi itu yang gue rasain sendiri. Setelah lo mau bilang apa? Cuma aja. Terus kenapa mungkin kayak mungkin orang ngelihat bukan ngelihat kayak minum kayak biar langsung Kalau titik itu lidah kali ya. Kalau itu biar nyampe ke palet aja, biar nyebar ke palet yang mana gitu yang lebih menonjol. Dari sini kan ekspektasi notnya ada stone fruit, orange, strawberry, dark cherry. Nah, yang gue temuin sih strawberry ini. Kita asamnya atau manisnya ya, cuma yang gue rasain sih manisnya dari strawberry gitu. Tapi selama lo jadi kopi shop yang sering customer beli atau customer pribadi itu rata-rata orang sukanya apa? Gak bisa ditentuin apa sih dari daerah mana, cuma yang di selama gua kerja di sini tuh orang lebih suka yang bahasa apa ya, bahasa kopinya katanya funky lah. Funky itu lebih ke kayak asam-asam jedar-jedar. Jadi kayak jadi dari sekian banyak layer tuh, jadi yang paling nonjol tuh si asamnya. Kalau lo mau coba pahamin tuh ada beberapa, ini sebenarnya bahasa Inggris cuma jatuhnya kayaknya dibikin apa ya, bahasa kopinya lah. Acidity pasti lo tahu artinya asam kan, acidity, sweetness, bold, bitter gitu lah. Kalau lo dengar nggak ada kalau ini, jadi kayak acidity-nya tuh misalkan dari sini, sweetness-nya dari sini, kayak ini. Makanya kalau lo pernah lihat tuh dia ada apa ya namanya ya, gue lupa lagi. Jadi kayak ada bola apa kayak buletan gitu, terus warna-warna apa, terus ditulisin kayak ini buah ini. Bahkan ada yang katanya kopi itu rasa whisky gitu, rasa alkohol juga ada. Cuma itu nyampenya sampai sini aja lah. Tapi
lo ada ketertarikan buat jadi barista? Jujur mungkin karena gue kopi dulu ya, gue jadi tahu gimana cara kopi. Tapi kopi susu ya, bukan Iya. kopi yang ngomong gitu lo harus Ngomong. iya, gue masih karena ribet ya, kayak panas harus pas, terus kapasitas airnya juga harus bagus, apa segala macam. Terus kalau nggak salah harus ada anak air putih kayak aqua apa segala macam kan. Oh iya. Punya apa gue PPM atau PPM tahu ya, mineralnya gitu. mineralnya kan ya harus banyak gitu kan, mereka berpengaruh sama si apa namanya si kopi tersebut ya. Jadi kayak gue masih belum memahami itu, tapi kalau misalkan untuk yang belum dari seperti yang pengen gitu juga gitu. Artinya gini juga sih, balik lagi karakter diri lu sendiri. Gue tuh nggak bisa kerja yang di depan laptop, karena gue 10 menit di depan laptop atau depan komputer aja udah ngantuk gue, udah capek mata gue gitu. Nah kalau jadi kayak lebih Betul. suka di lapangan Iya. gitu, karena lu biasanya juga pas berangkat ya kan. Parah anjing. Biasanya lu pas gue berangkat. kerja yang kerjanya sosial lah, Iya, sosialisasi. Apa ya bahasanya, sekalian ngelatih public speaking lo aja gitu. Karena di gua sebagai barista pun kayak harus memaksimalkan hospitality gua gitu. Hospitality. Nah, kita capek gitu deh bahas kopi dulu nih. Nah, gue sekali-kali pengen bahas kerjaan lo nih. Oh, ngelenceng nih Iya. dari perkopian nih. Udah lah, bullshit lah itu lah. Gimana anjing dari kopi ke kerjaan gue jauh banget anjing. Ini kerjaan gue emang dulu nih. Sama gak sih? Sama-sama di lapangan lah intinya. Lo kan sekarang kesibukan lo sebagai coach Mas Indra ya. Kan orang pada belum tahu. Jadi kita kebetulan lo pada belum tahu ya. Kalau dia tuh sebenarnya apa ya, pelatih lah ya bisa bilang. Ya senang-senang aja. Iya, seperti itu lah ya, kurang lebih. Dia Dia tuh tuh bilang pelatih juga enggak. dibilang Ya ngajarin ekskul aja, ekskul basket aja. nah dia tuh kebetulan kerja di sebagai guru basket lah bahasanya. Iya. Nah kan gua itu putus sekolah kan, lo tau sendiri kan. Dulu tuh gue SMP sempet tertarik sama paskibra. Awalnya sempet tertarik sama pramuka gue. Iya, dong. Ya mirip-mirip. Beda gak sih? Karena Mirip di katanya PBB-nya. dia ada apa namanya? Apa namanya sih? Selek cowok, pramuka apa pasti selek cowok. Nah yang gue pengen tanya itu apa sih sebenarnya yang dicari kayak poin-poin penting di paskibra tuh? Entah dari PBB-nya, entah dari apa LKBB. Itu kalau di ini aja sih, kalau jadi kayak kalau di paskib tuh ada dua kayak penjurusan. Oh iya. Yang satu arah pengibaran, yang benar-benar ya pengibaran namanya LFPB. Itu lomba sih. LFPB jadi lomba formasi pengibaran bendera. LKBB tuh lomba kreativitas LKBB baris berbaris. Oh berarti LKBB itu yang kayak formasi-formasi anak-anak paskib gitu ya? Iya, bisa dibilang kayak gitu. Kalau bedanya LKBB sama LVB, biasanya kalau lo sering lihat kalau di lo tahu ini nggak? Pokoknya sempat viral tuh di Indonesia Mencari Bakat waktu itu. Ada yang kayak koreos itu heboh ada tari-tariannya. Nah itu LKBB itu. LKBB jadi emang di situ ngejarnya baris berbarisnya sama si keterampilan variasinya. Jadi emang random aja. Nah kalau bedanya sama LFPB itu apa? LFPB itu berarti Kalau ada lombanya juga? Ada lomba LKBB LFPB itu ada lombanya, tapi bedanya LKBB sama LFPB, yang LKBB tadi dibilang itu cuma variasi variasi kreativitas tentang PBB-nya, terus juga ada tarian-tariannya buat jadi apa ya? Buat jadi tontonan aja. Kalau LFPB itu lebih ke yang sakralnya nih. Kayak pengibaran bendera segala macam itu yang sakralnya kayak gitu. Oh berarti, nah kan lu sempet jadi judges juga nih katanya. Iya. Yang di acara apa kemarin? Alpas. Alpas. Alpas tuh acara di SMP 115 di Tebet. Oh iya. Nah lo kan sempet jadi judges juga tuh. Kan kalau di gue, kalau di kopi itu setahu gue penilaiannya tuh cuma ada berapa ya? 8 atau 10 gitu lah. Lumayan banyak, cuma
dia tuh nilai dari rasa kopinya aja kan. Nah kalau misalkan di Paskibra itu penilaiannya berapa banyak ya? Banyak, itu ada sekitar 3 lembar. Kalau di Alpas ya, itu ada 3 lembar dan itu table kan. Oh iya. Table, jadi ada penilaian untuk pasukan, terus pengibar, terus pembawa baki, pembawa bendera, sama danton. Nah itu beda, yang di kan kalau di lomba LFPB biasanya ada pengibaran sama pengambilan. Pengambilan tuh kita ngambil bendera. Kalau kalian sering nonton pengibaran di nasional, biasanya kan ada di istana. Itu biasanya kan ada pembawa bendera ngambil bendera ke presiden. Nah itu namanya pengambilan. Pengambilan. Oh kalau pengibaran itu berarti yang bagian ngibarnya. Iya, bagian yang ngerek, dikerek, yang naikin bendera sampai atas. Nah itu tuh gue pengen tahu tuh, kenapa Betul. ngerek harus banget pas sama lagu Indonesia Raya? Kan kita nggak tahu ya, mesti kayak kerekannya tuh harus sampai mana gitu, kayak gimana, segini kah, apa lebih pelan nggak, apa lebih kencang nggak? Iya. Sebenarnya balik lagi ke ini sih, ya, lebih kesakralannya itu. Sakral dalam artian lu nibarin bendera nih, entah bendera merah putih, masa iya sih lagu udah habis tapi bendera masih setengah gitu. Kita lihatnya dari sakralnya itu, kita usahain gimana caranya buat bendera nyampe di pas Indonesia Raya. Di Indonesia Raya, di bayi terakhir itu udah nyampe. Itu kalau buat di 17-an biasanya, tapi kalau biasa buat lomba ada aturan-aturannya sendiri. Kayak kemarin gue sempat ikut lomba yang lo datengin, Yang di Asafia. Asafia. Itu ada aturan sendiri, kadang-kadang cuma nyampe di bagian hidup, jadi hiduplah, nah hiduplah Indonesia Raya, nyampe di hiduplah gitu. Oh Jadi, di Asafia tuh harus nyampe iya, di hidup lah. tapi kalau buat lomba yang nanti gue mau lomba juga kan di Next Jakarta tanggal 25 Januari itu aturannya juga beda, ternyata harus nyampe di pas dianya, jadi benar-benar kayak pas 17-an Indonesia Raya. pas Indonesia Raya ya. Itu ada standarnya ya sih, yang bendera tuh. Standarnya pasti ada. Kalau di nasional kalau nggak salah itu sekitar 17 meter tinggi nasional, di tinggi tiangnya. Tapi yang biasa sekolah-sekolah pakai itu sekitar 13 sampai 14 sih yang paling minimal. Kalau udah paling maksimal rata-rata. Oh iya. Gitu. Jadi emang ya standarnya beda-beda sih tiap sekolah. Karena kan kalau di sekolah kan namanya Paskibra. Kalau buat kayak nasional segala macam namanya Paskibraka. Bedanya? Kalau Paskibra ya Paskibra cuma membawa bendera biasa, jadi kayak kan Paskibra pasukan pengibar bendera. Kalau misalkan Paskibraka pasukan pengibar bendera pusaka. Oh, Kak itu pusaka. Pusaka. Oh. Jadi kalau bahasanya kita ngibarin bendera yang duplikat yang dijahit sama Fatmawati gitu. Walaupun ya duplikat, tapi iya. setidaknya itu apa ya? Menggambarkan kesakralan kesakralan. itu sendiri lah. Kan upacara masa iya segala macam gitu. Makanya kalau misalkan lo sering lihat kalau di lomba-lomba biasanya formasinya tuh pasti beda-beda, dinilainya dari formasi itu sendiri gitu. Formasinya random ya, kayak sering lo lihat di Instagram atau lo lihat langsung kan pasti kan ya banyak random aja gitu formasinya, asal tidak merusak kesakralan si upacara itu sendiri gitu. Nah itu kan pembahasan soal perlombaannya ya. Gue tuh pengen tahu kayak kan lu tuh ada apa ya, regionalnya gitu lah ya. Kayak lu dari misalkan lu dari Jakarta Selatan, lu dari Jakarta Pusat, lu dari Jakarta mana gitu. Itu tuh ada komunitasnya tersendiri. Sebenarnya bukan komunitas, lebih ke organisasi. Jadi setiap wilayah kayak di wali kota, kabupaten, provinsi, entah nasional itu ada organisasi namanya PPI. PPI itu Purna Paskibraka Indonesia. Jadi Paskibraka yang udah mengibarkan bendera merah putih di nasional, entah dimanapun lah, nasional, entah di provinsi, entah di Desanya sendiri, kabupaten, wali kota, itu ketika udah ngibarin itu namanya Purna, udah menjadi Purna. Purna tuh kayak alumni lah, gitu. Kalau misalkan baru menjadi Paskibraka, jadi ada tingkatannya. Jadi ada Capaska itu calon pasukan pengibar bendera pusaka. Terus
habis setelah jadi capaska dipupuhin, dilantik, jadi paskibraka. Nah, kita sebagai paskibraka itu cuma ada waktu 1 hari untuk menjadi purna, karena dipupuhinnya tuh sekitar tanggal 15 atau 16 Agustus. Jadi setelah 17 udah jadi purna. Jadi ketika bendera udah sampai atas, tak di Indonesia Raya, terus tutup formasi segala macam, itu kita udah resmi jadi purna paskibraka. Berarti lo bisa masuk ke PPI atau si Purna Paskibraka Indonesia itu harus ngibarin tanggal 17 Agustus dimanapun itu. Sebenarnya kalau buat PPI sendiri tingkatannya cuma dari wali kota kabupaten, Itu paling rendah itu di paling kota. rendah wali kota. Jadi kalau misalkan kecamatan itu bukan paskibraka, itu cuma sekedar paskibraka, karena rata-rata yang di kecamatan yang diambil itu yang dari sekolah-sekolah. Gitu. Lalu apa namanya? Tertarik Paskibra itu karena Sebenarnya lucu sih kan yang gue tahu ya, lo dijemur, lo disuruh apa namanya sikap sempurna tuh, suruh push up kepel, suruh apa, suruh apa makan cepet, kayak militer banget ya. Iya, semi militer lah. Tapi lo dilatih buat masuk Paskibraka itu pak sama militer apa sama apa ya? Bahasanya deh, kakak kelas lo aja. Senior lah. Senior ya, iya. Sebenarnya kalau untuk tingkat wali kota, tingkat kabupaten, itu rata-rata dilatihnya, tapi tiap daerah beda ya. Kalau buat di gue kan Jakarta Pusat, kalau gue di Jakarta Pusat tuh kayak lebih dilatih. Ini nggak bukan gua Salah apa ya? terus Nggak apa-apa ya, Slow. Kalau di daerah gua di Jakarta Pusat itu dilatihnya sama diklat tuh kayak senior gua. Jadi senior gua di atas 3 tahun. oh lu 2 sampai 3 tahun. Gua 2021. oh berarti di 2017 2017 atau enggak 18. oh itu yang latih lo Yang melatih. Jadi yang latih langsung tuh mereka. Tapi kalau di daerah-daerah lain mungkin ada yang dilatih sama TNI segala macam. Iya, karena ngikutin perpang tuh kayak peraturan PBB gitu, perpang PBB gitu lah. oh iya Aturan-aturan, karena setiap berapa tahun sekali tuh ganti kan perpang. Entah langkah kakinya, jadi benar-benar kayak langkah berapa gitu bisa beda. Ya perpang, gitu. nah yang gua tahu kan maksudnya gua dengar dari cerita lo tuh ya kayak apa ya gua tuh sempet gak tertarik sama Paskibra karena cerita-cerita lo itu kayak tadi sih jujur kayak disuruh apa namanya ngejemur di depan matahari, tapi pas setelah gue ngikut yang lomba itu yang di Asapia kok kece ya gitu. Terus juga kenapa rata-rata yang apa ya yang cewek-cewek bersih, cewek-cewek apa ya yang biasa ngurus diri itu jarang ikut. Ya karena biasanya kalau cewek-cewek kayak gitu ya makan kena panas. Cowok juga ada sih banyak yang nggak bisa kena panas segala macam, takut hitam karena ya banyak yang dijemur pak, jam 12 siang gitu dijemur, kita tengah lapangan dijemur. Apalagi kita kan nggak prepare buat sunscreenan atau sunblockan, ada waktu banget tuh. Nggak ada waktu tuh buat kayak gitu soalnya. Jadi Kalau ke pantai mungkin ada. iya, biasanya kalau di angkatan gue dulu sih kayak disuruh, tapi ya kita cowok-cowok mager nggak sih? Iya. Cowok-cowok ya tau ya, cowok-cowok mager ya udah hitam gitu. Kalau misalkan balik lagi ke putih ya alhamdulillah, kalau nggak balik ya udah. Kalau cewek-cewek sih yang repot biasanya. Tapi ada juga yang cowok-cowok yang rawat diri gitu. Rata-rata kalau cowok-cowok nggak mau ikut karena mungkin tempaannya terlalu keras. Tapi balik cowok-cowok yang kayak nggak biasa leha-leha atau gitu Biasa mager-mageran di rumah. mager-mageran. Gue juga sebenarnya contoh yang mager-mageran, sebenarnya gue juga mager gitu. Gue tertarik masuk Paskibra gara-gara waktu itu ada cewek yang lumayan famous lah masuk ekskul di Paskib. sekolah gue. Iya. Oh berarti lu terinfluence sama cewek yang Iya. lu ngefans lah Iya, sama gue dia. kayak anjing cakep nih masuk Paskib. Terus gue kayak boleh nggak kepilih di Paskib sekolah gue. Jadi nggak kepilih gue, terus gue kayak anjing ada cewek nih. Terus gue kayak tuh masukin gue karena temen gue adalah beberapa yang dipilih. Oh iya. Ya mau lah gue dimasukin gitu. Terus beneran iya. Terus pas gue nyemplung gue kaget, sadis gila pak. Tapi lu sempat mau menyerah kayaknya. Ya di momen-momen itu ada lah. Tapi di saat itu gue Apa langsung namanya tuh kalau yang lu bilang seleksi
alam. Seleksi alam. Iya, gue tuh termasuk kayak anjing gue udah gak kuat di sini gitu. Lebay sih, tapi di saat itu gue langsung dikasih tanggung jawab buat jadi, ini kan di sekolah ya, dikasih tanggung jawab buat jadi pemimpin upacara. Jadi mau nggak mau gue harus ngikut kan, segala macam. Terus akhirnya gue ikut ke pelatihannya, gue ngerasa di Paskib serunya kekeluargaannya. Keluarga. Oh, berarti solidaritas. Iya, parah. Ya, balik lagi kayak lu bahasanya misalkan dikumpulin nih ada sekitar 20 sampai 30 orang dalam satu ekskul, terus lu disiksa bareng-bareng, disenang-senang bareng, pokoknya bareng-bareng lah, segala macem. Kan semenjak gua kenal lu juga kayak rata-rata temen gua Paskib semua. Iya. Kayak contohnya seumuran gua siapa? Damar, Fizi, Fizi, terus sama Adi. Iya. Itu kan angkatan-angkatan yang sama gue, Iya, sama gue benar. harusnya. Dan gue seneng gitu loh kayak ketemu sama temen-temen lo yang apa ya, kebanyakan tuh rata-rata orang apa namanya makan gak minum-minum. Iya, Temen lo orang-orang gitu. benar, karena iya lu bayangin aja bahasanya kalau gue yang di PT ya makan, bukan ngejelek-jelekin tapi emang kayak ini serunya di sini kayak misalkan lu makan siang lu tahu cup gelas aqua nggak sih? Yang mana? Gelas aqua yang kecil, Aku gelas. Oh ya, terus gelas aqua itu kita masukin nasi ke situ, tapi ya kosong, maksudnya kita seukuran itulah, tapi ada 2 biji dan itu harus padat. oh nggak boleh yang asal masuk. Iya emang harus padat karena kelihatan kan kalau misalkan nggak padat pas ditumpahin buyar. Oh iya. Kalau misalkan padat pasti kalau misalkan ditumpahin pasti Oh, berbentuk tetap si kenceng. aquanya. Iya kayak Iya. kayak Indomie berenang loh, Indomie bekal SD. Iya, itu pasti jadi kaku kan. Iya, iya. Nah, itu dijadiin 2 terus makannya cuma pakai tulang ceplok. Terus tahu tempe sama ada namanya sayur KWK. Sayur KWK itu kepanjangannya kol wortel sama kol wortel kentang. Oh, kol. Kayak sayur sop, tapi di situ bumbunya cuma dibolehin cuma pakai garam, nggak boleh pakai penyedap. Oh nggak boleh. Nggak boleh. Misalkan kayak nggak pakai garam tapi pakai masako. Nggak boleh, tetap harus pakai garam. Iya. Tadi gue nyebut aqua. Iya kayak gitu, jadi emang kayak anjing. Berarti lumayan ribet juga ya. Emang ribet dan itu biasanya di waktu dimana gue latihan hari Minggu, yang hari Minggu tuh jam 5 pagi, jam 5 subuh harus nyampe di wali kota. Berarti kan prepare-nya harus dari sebelumnya itu jam 3 jam 4 gue harus udah bangun, harus nge-prepare-in itu. Berarti kayak makanya kenapa rata-rata anak Paskib lebih tertarik sama TNI, polisi kayak Taruna, Akpol, Akmil gitu. Biar terbiasa. Oh. Rata-rata teman-teman gue yang masuk PPI pun ya kepilihnya kayak jadi Brimob tuh yang gue tahu. Brimob, Akmil, Akpol, Akpol, Taruna. gitu-gitu segala macam. Tapi cuma gue yang nggak tertarik. Karena ya balik lagi gue ini. Gue pendidikan, gue kacamataan, gigi gue nggak rapi segala macam. Ya tujuan gue masuk Paskib sebenarnya karena waktu itu tidak sengaja aja sih. Ya. Terpleset lah. Iya, ya. tapi pas udah masuk nyaman gitu. Ya kayak sama aja kayak lu emang ada niatan mau bikin kopi segala macam, nggak ada kan? Pas udah nyemplung ternyata seru ya. Iya. Ngulik lah. Iya, lu akhirnya belajar komunitas apa segala macam, lu lomba apa segala macam. Akhirnya nemu titik senangnya. Terus gue di Paku kayak gitu. Gue punya rasa keluarga lah di Paku. Apalagi lu ketemu sama banyak orang Yang kayak yang apa sifatnya tuh udah beda-beda. iya, random. Lu bayangin satu angkatan udah 54 gua, termasuk gua 54. Tapi itu emang yang apa ya, yang daftar segitu dan yang keterima segitu atau gimana? Yang daftar sekitar ada 400 orang. 400 orang. Dari 400 dikat jadi 200, dikat lagi jadi 100, dikat lagi jadi 70. Oh, ada seleksinya juga. Ada seleksi, jadi ada 2 minggu seleksi. 2 minggu tuh hari Sabtu Minggu seleksi. Nah, habis dari 70, jadi resmi jadi Capaska. 70. Jadi 70. Nah, baik lagi ada nama seleksi alam. 70 itu. Nanti di 70 itu biasanya ada yang keluar, misalkan 2 orang, 3 orang, 3 nggak keluar, segala macam. Atau kayak niatnya gue nggak mau pilih tapi ternyata dipilih, dicabut. Nah, misalkan dari 70 karena seleksi alam di 60, ya kan? Terus nanti dari 60 itu kita seleksi lagi nih orang-orang yang nggak berkompeten di Paskib. Jadi 54 dari 44, jadi tergantung si panitianya lah pengen ngebentuknya tuh berapa orang. Oh, berarti gitu ya. Maksudnya
apa ya, jadi semua bidang kayaknya ada kesusahannya masing-masing juga pasti. Tapi lo kan sampai sekarang jatuh berapa lama di Paskibra? Gue dari 2019. 2019 berarti sekitar mau 6 tahun ya? 6 tahun. Iya. Gue bulan Juli. 6 tahun. 6 tahun juga. Bulan Juli itu. Ngomong Paskib. Lalu awalnya Paskib itu di SMA lo? SMA. SMA lo gimana? Di 7. Di 7 Pusat. Pusat ya? Pusat Ben Hill kalau pada tahu. Iya, gue pertama kali ya itu karena iseng kayak oh ada cewek nih. Tapi gue bukan karena mau ngedeketin, karena kayak itu Terinfluence aja. Iya, temen-temen gue tuh pada doyan, bukan doyan, maksudnya pada suka banget sama cewek. Prima donanya tuh. Prima dona itu. Angkatan lo? Angkatan gue harus kayak gue bisa nih dekat sama dia. Gue mau ngeledekin teman-teman gue doang, gue bisa nyetir sama gue masuk lah. Ya deket sih, gue jadi kayaknya gue deket sama dia gitu. Tapi bukan deket ya. Hei anjing, goblok ya itu gitu. Gue mau deketnya sama cewek segala macam. Terus akhirnya nyemplung, banyak susahnya, banyak suka dukanya lah. Jadi belajar, terus ya ternyata segala macam. Nah, ini kan kita gue ngerasa gimana ya, bukan sampai nih dibahas lo bahas bidang gue mulu nih. Jadi hari ini khusus part ini kita khusus apa, next Episode kedua gue bahas dia. Dan mungkin episode ketiga kita bahas apa lagi nih? Gue ada kepikiran kalau misalkan kita jalan-jalan gue ya. jangan Kemarin tuh kita nyobain part 3 tetap di sini. Lo kan gak ada filter tadi yang gue bilang. Kita next kita cobain filter, kita nyobain americano sama kopi susu. Kita comparein enaknya di sini. boleh. Ntar kita kasih lihat dulu kali ya proses pembuatannya. Boleh. Tapi ya mungkin buat episode ini cukup sampai di sini aja dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.